Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita di tabe yang ketiga yaitu at-taukidu. Jadi, taukid, taukid itu artinya penguat. Penguat. Dalam bahasa Arab, misal kalau kita mengatakan ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Ya, zaidun di sini jadi fa'il. Zaid telah datang. Tapi dalam bahasa Arab itu bisa saja yang datang itu adalah kitabnya, bisa saja yang datang itu bapaknya, bisa saja yang datang itu perwakilannya. Makanya perlu dikuatkan. Benar enggak Zaid yang datang ini? Sehingga kita tambahkan taukid. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsu inilah yang jadi taukid. Zaid telah datang dirinya sendiri. Atau Zaid telah datang dia sendiri. Ya, hu di sini sebagai mudhofun ilaih. Nafsu ini taukid daripada Zaidun. Taukid itu tabe, makanya ngikut barisnya menjadi nafsu. Sedangkan hu ini sebagai mudhofun ilaih. Ya, sehingga apa definisi taukid? Jadi at-taukidu huwa tabi'un yuzkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yazila ma yumkinu ayyatawahhamahus sami'u. Jadi taukid adalah tabe yang disebutkan setelah matbu'nya. Matbu'nya itu yang diikuti untuk menguatkan dan menghilangkan hal-hal yang meragukan pendengar. Jadi kalau kita mau masih mengatakan ja'a Zaidun, ya Zaid telah datang. Iya, Zaid telah datang. Tapi bisa saja perwakilannya. Misal wakiluhu perwakilannya. Atau kitabuhu. Zaid telah datang kitabnya. Makanya harus ditaukidkan. Ya, supaya orang-orang itu tidak ragu. Nah, untuk menghilangkan hal-hal yang meragukan. Supaya tidak ragu orang-orang bahwa ya benar yang datang itu Zaid, maka kita tambahkan nafsu. Ya, nafsu ini sebagai taukid. Nafsuhu sebagai mudhofun ilaih. Zaidun di sini jadi fa'il. Ini namanya taukid. Ya. Dan Ustaz, gimana sih cara kita mengetahui bahwa dia taukid? Gampang. Kita harus tahu bahwa pembagian taukid. Ya, kita harus tahu pembagian taukid. Pembagian taukid itu cuma ada dua. Ya, pertama namanya taukid labzi, kedua namanya taukid makna. Apa itu taukid labzi? Huwa taukidu bi'adatil labzi kana harfan au fi'lan au isman au jumlatan. Jadi taukid labzi adalah taukid yang mengulang lafaz, entah dia itu huruf, fi'il, isim ataupun jumlah. Mengulang lafaz huruf atau fi'il atau isim atau jumlah maksimal 3 kali pengulangan. Contoh, di sini kan ada la nubali. Nah, la ini, ketiga la ini kedudukannya taukid. Karena diulang lapasnya dan ini adalah huruf. Ya, la yang aslinya la di sini la nubali. Kami tidak peduli. Ini mustatir dari nahnu. Ya, kami tidak peduli. Berarti artinya kami benar-benar tidak peduli begitu. Ini mengulang huruf. Atau mengulang fiil boleh. Koma, Zaidun. Zaidun di sini jadi fa'il. Koma yang pertama ini adalah fiilnya, koma yang kedua adalah taukidnya. Ya, ini mengulang fiil. Bahwa benar bahwa Zaid itu berdiri. Yang ketiga kita ulang isim. Koma fiil, Zaidun fa'il. Nah, Zaidun di sini jadi apa? Jadi taukid. Taukid dari mana? Daripada Zaid. Makanya huruf barisnya sama. Atau mengulang jumlah. Zaidun qaimun mubtada khobar. Zaidun qaimun mubtada khobar. Mubtada khobar yang kedua ini jadi taukid daripada mubtada khobar yang pertama. Ini dia namanya taukid labzi. Ya, sehingga cepat kalau kita mengetahui taukid labzi. Cukup dia kita tahu bahwa dia itu mengulang lapas huruf, fiil, isim, jumlah maksimal 3 kali pengulangan. Berarti fix dia itu adalah taukid labzi. Nah, yang kedua. Dan kedua ini paling sering muncul di kitab.
Kalau yang labzi jarang kan kita temukan dua lapas yang sama berulang gitu. Yang kedua, taukid makna. Apa itu taukid makna? Huwa taukidu bi alfazin ma'lumatin. Jadi taukid dengan lafaz yang telah ditentukan. Jadi ada lapas-lapas khusus yang menjadi taukid. Mana dia lapas itu? Harus menggunakan lafaz taukid yang sudah ditentukan, yaitu ada 4. Mana dia? Nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Nah, ini 4 ini kalau dia nanti hanya dia ini yang menjadi taukid. Mana contohnya? Contoh, Ja'a Zaidun nafsuhu. Zaidun di sini jadi fa'il. Ja'a ini fi'il madi. Setiap fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya Zaidun. Kenapa baris depan? Karena dia isim mufrad. Nafsu ini jadi taukid. Taukid itu ngikut barisnya, makanya nafsu Zaidun. Nah, sama kan? Hu ini sebagai mudhofun ilaih. Zaid telah datang, dirinya sendiri, berarti sudah ditaukidkan. Atau contoh yang lain, ro'aitu tu jadi fa'il, Zaidan jadi maf'ul bih. Ainahu, saya melihat Zaid dirinya sendiri, karena aina sama nafsun itu sama maknanya. Aina ini menjadi taukid. Hu sebagai mudhofun ilaih. Saya melihat Zaid dirinya sendiri. Berarti yang kita lihat itu bukan bayangannya Zaid, tapi Zaidnya sendiri. Selanjutnya, contoh yang lain. Ja'al jaishu, ini jaisu ya. Ja'al jaishu, tentara itu telah datang. Kullu, makanya sama barisnya ini. Kullu ini jadi taukid. Hu jadi mudhofun ilaih. Jadi harus ada domir ya, nanti akan dijelaskan di bawah. Tentara itu telah datang, kullu, semuanya. Nah, berarti ditaukidkan, berarti semua tentara itu datang, begitu. Contoh yang terakhir, ja'al jaishu jadi fa'il. Kullu jadi taukid. Ajma'uhu ditaukidkan lagi, boleh seperti ini? Boleh. Ya, ditaukidkan lagi dengan lapas yang lain, boleh, tapi ini hanya berlaku pada ajma'u, jangan kulluhu terus ainahu, enggak ya. Makanya ajma'u ini maktubnya ke kullu, ini maktubnya ke sini, sama-sama saling mentaukidkan ya. Jadi kalau taukid itu memang sudah khusus lapasnya, sehingga sudah jelas hanya 4 lapas ini saja yang bisa menjadi taukid. Oke, kalau sudah, kita akan bahas tentang catatan bab taukid. Nah, jadi setiap babnya itu pasti ada catatan. Oke, 1. Taukid pasangannya muakkad. Ya, taukid pasangannya muakkad. Ya, Zaid nafsu ini namanya taukid. Zaidun ini namanya muakkad. Zaidun ini namanya Zaidun ini namanya muakkad gitu. Naat pasangannya man'ut. Atop pasangannya maktub, dan seterusnya. Sekarang yang kedua. 2. Lapas taukid makna harus ada domir yang sesuai dengan jenisnya, muzakkar dan muannas. Jumlahnya mufrad, tasniyah, jamak. Makanya di setiap taukid makna ya, yang ini taukid makna nih. Makanya di setiap taukid makna itu lihat pasti ada domirnya. Di sini ada hu, di sini ada ainahu, di sini ada kulluhu, di sini ada ajma'uhu. Kenapa pakai hu, Sas? Karena di sini zaidannya mufrad. Di sini zaidannya mufrad. Di sini jaisyanya mufrad. Di sini jaisyanya mufrad. Makanya pakai hu. Karena harus sesuai. Contoh misal, ja'a zaidun jadi fa'il. Nafsu jadi taukid. Hu sebagai mudhofun ilaih. Harus sesuai dengan jenisnya, muzakkar muannas. Oke. Nafsu sudah muzakkar. Maaf, domirnya muzakkar kan? Zaidun muzakkar, berarti kita sama-sama muzakkar. Hu mufrad,
Zaidun mufrad, berarti sama-sama mufrad. Atau ja'a, maaf, harus ada ja'at seharusnya ini ya, ja'at. Ja'at Fatimatu. Fatimatu jadi fa'il, nafsu jadi taukid. Kenapa pakai ha? Karena di sini Fatimah bentuknya muzakka, maaf, bentuknya muannas yang mufrad, harus sesuai. Ini maksudnya. Ya, ini maksud daripada catatan nomor 2. Selanjutnya, catatan nomor 3. Lapas nafsun dan ainun apabila mentaukidkan tasniyah atau jamak, maka keduanya diubah menjadi a'yunu dan anfusu. Ya, ini kan lapas ainun sama nafsun ini yang di sini itu mentaukidkan mufrad saja, yang ditaukidkan Zaidun, Jaisha, Jaishu dan seterusnya. Lapas mufrad saja. Sekarang kalau mentaukidkan tasniyah atau jamak gimana? Oke, ini dia. Ja'a rojulani. Rojulani jadi fa'il. Fa'il itu ropak dan ropaknya alif. Kenapa isim tasniyah? Berarti kalau dia mentaukidkan isim tasniyah, lihat, jangan kita mengatakan nafsu, tapi kita ganti menjadi anfusu. Ya, anfusu. Yoh, kenapa baris depan? Kan taukid. Taukid itu ngikut kepada rojulani. Lah, rojulani ini baris apa sih? Baris depan, tanda baris depannya alif. Lah, Ustaz, kenapa pakai huma di sini? Ya kan? Kembali ke catatan nomor 2. Lapas taukid mana harus ada domir yang sesuai dengan jenisnya. Muzakkar muannas dan mufrad tasniyah jamaknya. Di sini mana yang ditaukidkan? Rojulani kan? Ini bentuknya tasniyah. Berarti domirnya juga harus menunjukkan dua, yaitu huma. Makanya mengatakan ja'a rojulani ampusuhuma atau a'yunu huma. Huma di sini sebagai mudhofun ilaih. Anfusu jadi taukid. Huma ini jadi mudhofun ilaih. Ini kalau mentaukidkan lapas yang tasniyah. Gimana kalau jamak, Ustaz? Sama. Ro'aitu itu jadi fa'il. Ro'aitu rojulina. Nah, ini jadi maf'ul bih. Tapi Ustaz, maf'ul bih itu kan nasab, tanda nasabnya ya. Kenapa? Jamak muzakkar salim. Ditaukidkan, berarti jangan kita mengatakan nafsun, tapi kita ganti menjadi anfusu. Ya, anfusa. Iya, Ustaz, kenapa sih baris atas? Karena kan ini taukid, mentaukidkan lapas rojulina. Rojulina itu baris atas, makanya anfusa. Makanya berbaris atas. Ini jadi taukid. Hum sebagai mudhofun ilaih. Ustaz, kenapa pakai hum di sini? Karena di sini kan bentuknya jamak, harus sesuai. Kalau bentuknya jamak berarti domirnya hum. Ro'aitu rojulina, saya melihat banyak sekali laki-laki. Mereka semua gitu. A'yunahum. Makanya ayuna di sini ampusahum atau a'yunahum. Hum sebagai mudhofun ilaih. Nah, itu dia ya. Kalau lapas nafsun sama ainun mentaukidkan tasniyah atau jamak, maka diganti menjadi anfusu sama a'yunu. Nah, inilah dia pembahasan tentang taukid, penguat tabe yang ketiga. Silahkan teman-teman tonton dan pahami. Kemudian setelah paham silahkan dihafalkan. Karena hafalan itu nanti kita akan gunakan di praktik. Saya selalu berdoa semoga teman-teman diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam belajar dan dijadikan sebagai ahli nahwu. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fiikum.